Ya, selamat berjumpa. Kita akan lanjutkan materi kita masih di penyajian data. Kita akan mulai di bagian yang kemarin kita sempat bahas, di video sebelumnya kita sempat bahas tentang tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Nah, ini bagian yang dimana kita gunakan adalah data berbobot, ya, data tunggal berbobot. Jadi data tunggal berbobot. Nah, uh, pertanyaannya adalah jika dimiliki data dari 20 siswa, ya, kemudian segitu ya. Kemudian susunlah data tersebut ke dalam tabel tabel distribusi frekuensi atau kadang-kadang cuma disebut sebagai tabel frekuensi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya akan pertama saya akan bikin tabel frekuensi seperti yang di samping ya. Ada 3 kolom nilai, ada frekuensi atau banyaknya nilai itu muncul. Nah, sekarang saya akan gunakan alat bantu yaitu yang disebut sebagai turus. Turus itu apa yang begini tuh sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 4, 5 gitu ya. Untuk memudahkan kita untuk menghitung. Nah, mari kita coba angka berapa yang akan saya mulai karena ini data tunggal dan bukan range ya, data tunggal berarti tiap angka itu akan diwakili oleh angka itu sendiri gitu ya, bukan dalam range tertentu. Maka saya akan mencoba cari nilai yang paling kecil gitu ya. Ini ada 57. Saya coba cari lagi 57 atau di bawahnya udah nggak ada ya. Berarti saya akan mulai dengan 57, nilai 57, kemudian berikutnya itu ada 60, kemudian 63, betul ya? 63, kemudian 65. Setelah itu setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu 73, ada 73 ya, 73, kemudian ada 75 di situ. Kemudian ada ini 75 ya. Ada berikutnya ada 76 tidak ada, 77 nggak ada, 78, 78, kemudian 78 nggak ada, 78, 79 nggak ada 80 ya, 80, 80, 1, 2 nggak ada, 83 juga tidak ada 85. 85, 86 nggak ada, 87, 87, 87, 88. Oh, ada 84 ya, sorry, ada 84. Pakai ini adalah 84, 85, 87, 90, kemudian 95, ada 96, sorry kelewat ya. 96. Nah, kita akan mulai menghitung ya. Ada 57 muncul satu kali. Kemudian ini 87 muncul satu kali, 87, 85, 75, 60, 95, 85. Jadi udah ada dua nih ya, 85, 78, 96, satu ya kelewat ya, 73, 65, 80, 90, 84. Di sini ada 84, 87 dua kali berarti 78, 78, 90, 95, 65, 63. Oke, semuanya sudah kelihatan ya. Berarti ini ada satu, ini ada satu, ini satu, ada dua, 65, 73 ada satu, 75 ada satu, 78 ada dua, 80 ada satu, 84 ada satu, 85 ada dua, 87 ada dua, 90 ada dua, 95 ada dua, 96 ada satu. Nah, kalau kita hitung keseluruhan ini, maka nanti ketemu nilai 20. Oke, jumlahnya 20. Oke, baik. Nah, kira-kira gitu teknik yang paling dasar yang kita gunakan untuk membuat tabel frekuensi dari data
sebaran data seperti itu ya, yang masih chaos gitu ya. Nah, kita akan lanjut setelah tabel, kita akan membahas tentang diagram batang. Jadi diagram batang sebenarnya cara penyajian data juga ya, cara penyajian data untuk melihat data lebih menarik gitu ya. Dan apa yang digunakan? Yang digunakan adalah koordinat. Jadi kalau kita pernah belajar koordinat kartesius, maka sekarang kita juga belajar koordinat ini. Saya akan gunakan sumbu yang vertikal itu, kalau perhatikan ya. Karena data ini adalah banyak siswa dan nilai yang muncul banyak siswa. Jadi data sumbu vertikalnya ini kita gunakan banyak siswa. Nah, untuk yang data horizontalnya ini nilainya. Oke ya. Nanti kita tentukan tuh ya. Seperti waktu kita membuat koordinat kartesius ya, membuat titik. Jadi misalkan absisnya berapa, ordinatnya berapa. Misalkan ini nilainya 70 dipasangkan dengan berapa tuh? Banyak nilai 3. Nah, apa yang digunakan sebelum ini? Kita akan masuk, paling gampang itu adalah kita membuat dulu tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Ya. Tabel frekuensi baru masuk ke membuat data diagram batang. Nah, gimana cara baca diagram batang ya? Kita cocokkan aja dengan pasangannya. Jadi seperti membaca titik pada diagram kartesius. Misalkan ya, ini nilai 70. Nilai 70 ada sebanyak ini ya, lihat ya. Di sini dia ada sebanyak 3 siswa. Jadi yang mendapat nilai 70 ada 3 siswa. Tulis ini 3 ya. Nilai 75 ya, kita taruh di sini. Sini ada 6. Nilai 80 ada 7. Nilai 85 ada 9, nilai 90 ada 8, nilai 95 ada 4, nilai 100 ada berapa ini? 3 juga. Nah, ini hampir mengikuti kurva normal ya, seperti biasanya. Oke. Nah, itu cara membaca diagram batang. Tapi cara membuatnya itu lebih ke yang seperti saya bilang tadi, dari data yang seperti ini ya, data yang seperti ini kemudian saya masukkan ke dalam, saya buat tabel frekuensi, kemudian saya susun ke dalam diagram batang. Ya, kira-kira seperti ini. Sebentar. Ya, ini kan tabel frekuensi ya. Tabel frekuensi kemudian dimasukkan ke dalam diagram batang. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa yang terpenting di dalam penyajian data itu adalah judul ya. Nanti yang lain-lain bisa mengikuti, saya pengambilan data di mana, populasinya populasinya apa dan segala macam ya. Misalkan ya, ini adalah jenis pekerjaan dari orang tua siswa sekolah mana gitu, misalkan seperti itu. Dan ada yang muncul seperti itu. Jadi cara membacanya gimana? Jadi pegawai negeri sipil nih, yang orang yang ada di dalam data ini, yang pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil itu ada sebanyak 12 orang. Ya. 6 orang, 8, 6, 10 gitu ya. Lihat ke sini 10. Ini ada 2, ini ada 2, ini ada 4. Ya, kira-kira cara bacanya begitu. Samakan dengan di tabel sana ya. Nah, biasanya yang muncul itu adalah data seperti ini ya. Tabel itu sering muncul juga di dalam penyajian data, tapi agak tidak umum, terutama untuk yang attract people gitu ya, untuk orang lihat. Misalkan kayak kita coba yang begini kan, ini diagram batang ya, sangat banyak itunya ya, banyak informasi tambahan. Misalkan ini juga diagram batang tapi bentuknya horizontal ya. Jadi kalau ini kan dia pakai sumbunya itu, ini sumbu vertikalnya, namanya siapa, terus ini sumbu horizontalnya. Tapi mulai dari pengambilannya mulai dari sini, misalnya kayak Ganjar Pramono gitu ya, dengan sana. Ini adalah persentase elektabilitas ya. Jadi ada 20%, 16,7 di Prabowo Subianto dan seterusnya. Ya. Kira-kira pembacaannya demikian. Gitu ya. Pembacaannya demikian. Nah,
Mari kita masuk ke satu contoh ya. Ini ada bacaan. Jadi paparan atau emisi CO2 sudah sangat mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Bahkan para pakar lingkungan hidup sedunia sudah memperingatkan akan bahaya, ini bukan bahasa ya, bahaya dari emisi CO2 tersebut untuk keberlangsungan makhluk hidup di masa depan. Kadar CO2 sudah tidak terkendalikan akan mempengaruhi iklim. Tentu saja hal ini tersebut terjadi karena sifat CO2 yang sangat agresif membantu transmisi radiasi sinar matahari ke permukaan bumi dan menghalangi keluarnya radiasi tersebut ke luar angkasa. Kadang-kadang disebut sebagai efek rumah kaca. Data berikut menunjukkan kadar CO2 tahun 1990, diagram berwarna putih nanti akan kita lihat ya, dan di berbagai sampel kawasan di dunia. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan kadar emisi CO2 8 tahun berselang, ya ini tahun 1998 ditunjukkan pada diagram berwarna hitam. Ya, saya lanjut. Ya, kok mati? Oke, silakan perhatikan diagram perbandingan persentase kadar emisi CO2 pada tahun 1990. Ya, kalau kita keterangannya tadi yang warna putih ini adalah emisi tahun 1990 dalam juta ton ya. Kemudian emisi tahun 1998. Ini ada di negara USA, di Rusia, Jepang, Kanada, Australia, kemudian Uni Eropa ya secara total. Kemudian ada Jerman dan Belanda ya. Nah, ada di bawah di sebelah bawah ini ada tertulis perubahan persentase gitu ya. Ada perubahan tingkat emisi dari tahun 90 sampai 98. Dikatakan di situ ya, untuk ya, untuk Amerika Serikat itu ada kenaikan 11% dari selama 8 tahun itu. Untuk Rusia itu turun 35%, untuk Jepang turun 10%, untuk Kanada naik 13%, untuk Australia naik 15%, besar ya. 14 Uni Eropa turun 4%, Jerman turun 16%, terus Belanda naik 8%. Ya, Kanada ya. Kanada. Iya, 692. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ya. Contoh, coba lihat diagram di atas. Di negara USA, Amerika Serikat ya, tampak kadar emisi tahun 90 ke 98 mengalami kenaikan 11%. Bisakah kalian menjelaskan proses perhitungannya? Oke, baik. Nah, kalau kita perhatikan pada tahun 90 itu ya ada 6 tahun 90 ya. Itu ada kadar emisinya adalah 6.049 juta ton. Ya, kemudian tahun 98 itu ada 6.727 ya. Jadi jumlah perubahan atau jumlah kenaikan ya, jumlah perubahan emisi CO2 di USA itu sebesar 6.727 dikurang 6.049 juta ton. Ini sama dengan kalau kita hitung biasa ya 678 juta ton. Jadi jumlah perubahannya itu selisihnya itu 678 juta ton. Ya. Nah, persentase perubahannya itu berarti saya akan bandingkan dari angka awal.
perubahan dibandingkan dengan angka awal, kemudian dikalikan 100%. Jadi persentase perubahan itu adalah jumlah perubahan, ya delta perubahan, kemudian dibandingkan dengan jumlah awal, ya ini saya jumlah perubahan, ya saya kalikan dengan 100%. Nah, gitu kira-kira perhitungannya ya. Jadi sama dengan 678 juta ton dibagi 6.049 juta ton dikali 100%. Ini nanti dapat 0,11 sekian saya kali dengan 100%. Ya, ini dapat nilai 11%. Nah, kira-kira begitu cara untuk menjelaskan kenapa persentase kenaikannya itu sebesar 11%. Oke. Baik, kita akan lanjut ya. Jadi cara membacanya tadi sudah, dan cara perhitungannya sedemikian. Oke. Yang soal kedua, Parlan dan Suketi melakukan diskusi tentang negara mana yang menyumbang kenaikan terbesar di kadar emisi CO2 pada kurun waktu tersebut. Kurun waktu di atas ya. Ternyata keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang mana yang paling besar menyumbang ke kadar emisi CO2 tersebut. Jelaskan pandanganmu tentang perbedaan terhadap pendapat mereka berdua. Ya, kita nggak dikasih tahu apa perbedaannya, tetapi jelas berbeda. Ada dua hal sebenarnya yang kita harus cermati gitu di dalam perubahan itu. Ada perubahan jumlah emisi, ya. Ini pasti turun ya. Ini turun, ini naik, ini turun, ya, ini turun ya, ini juga turun, ini naik, ya. Kalau kita lihat dari gambarnya. Kemudian kita lihat ada perubahan ya, ada perubahan jumlah emisi gitu ya, perubahan persentase perubahan ini ada yang naik ini 11%, 10%, 13%, 15%, 8%. Nah, kalau kita hitung ya, ada perbedaan cara pandang ya, cara melihat. Ini ada perubahan jumlah, ini ada perubahan persentase. Kalau perbedaan persentase, kita akan lihat bahwa Australia ini adalah mengalami kenaikan terbesar ya, 15%. Untuk persentase, maka kita akan pilih Australia. Ya, kenaikannya 15%. Tetapi kalau jumlah, kita coba hitung ya perubahannya. Ini kalau di selisihnya ini nanti tadi dapat 678. Oke, perubahannya. Jadi kenaikannya 678. Kemudian yang naik lagi ini Jepang. Jepang kalau kita kurang dari 1.331 dikurang 1.213, ini dapat perubahannya itu 118. Kemudian kalau apalagi yang naik ini, Kanada naik juga ya. Kanada naik berarti 692 dikurang 612, ini ketemu 80 ya. Jadi ini kenaikannya 678 juta ton, ini kenaikannya 118 juta ton, ini kenaikannya 80 juta ton. Australia itu naiknya 62 juta ton. Kemudian Belanda 18 juta ton. Nah, kalau dilihat di sini dari perubahannya, jumlah kadar emisi, maka yang paling besar adalah Amerika Serikat, 678 juta ton. Tetapi kenapa Australia persentasenya paling besar? Karena dimulai dari angka yang lebih kecil. Jadi dari 423. Karena yang di pembandingnya itu adalah jumlah perubahan dibagi dengan jumlah awal. Baru dikali 100%. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa Australia sangat besar. Amerika memang besar, tetapi awalnya memang udah besar, udah gede juga gitu, udah 6 ribuan. Ya, ini masih 400-an sekian ya. Kemudian naik 62 juta ton. Itu cukup besar ya, dari awal tuh menjadi naik menjadi 62 juta ton, itu besar sekali.
Oke, kira-kira itu penjelasannya. Jadi kemungkinannya adalah si Parlan dan Suketi itu mungkin Parlan memilih jumlah perubahan, jadi jumlah kadar emisi gitu ya. Kemudian Suketi mungkin memilih persentase dari cara memandang apa namanya tabel ini, diagram batang ini. Ya, begitu kira-kira dari penjelasan tentang diagram batang, bagaimana cara membacanya. Kemudian ada satu soal yang kita bahas tentang bagaimana melihat membaca data dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Baik, sampai di sini video kali